Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu eksekusi. Nah, di dalam pengadilan itu terdapat eksekusi, yaitu bagaimana putusan dalam pengadilan tersebut itu akan dipimpin oleh ketua pengadilan. Dan eksekusi terjadi karena pemeriksaan tersebut telah usai, maksudnya telah selesai, bahwa sudah terjadi bagaimana harus diperkarakan, telah dapat undang-undang di dalamnya untuk suatu kasus ini akan diperkarakan. Putusan harus dilaksanakan sebagai final dari suatu perkara sehingga hakim memiliki kekuatan yang eksekutorial, yaitu menjalankan putusan yang diatur dan bersifat paksaan oleh alat negara. Nah, jadi di sini para hakim, ketua maupun anggota itu dapat akan memutuskan suatu perkara terhadap pihak tergugat ataupun kepada pihak penggugat, yaitu membatalkan putusan tersebut. Jadi akan diputuskan dalam akhir tersebut. Dan eksekusi juga terjadi karena ada pihak yang memang kalah dalam pengadilan. Nah, ini seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu memang sudah final, tergugat tidak bisa mengelak. Nah, itu akan sudah final. Dan hal ini semua telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Pasal 36 ayat 3 dan 4 tentang kekuasaan kehakiman. Nah, dalam eksekusi terdapat asas-asas ya, dalam eksekusi ini, yaitu menjalankan putusan apa yang telah ditulis dalam hukum. Nah, ini maksudnya tadi yaitu hukum-hukum seperti undang-undang, misalnya terjadi sengketa antara kedua pihak di dalam untuk pembelian tanah dengan ukuran sekian. Nah, apa yang misalnya undang-undang tersebut penggugat memiliki syarat-syarat yang konkret, maka penggugat akan menang dalam pengadilan. Ataupun sebaliknya, jika tergugat memiliki fakta-fakta lain yang bisa untuk mengalahkan penggugat, maka putusan hakim itu akan membatalkan penggugat tersebut dan tergugat bisa saja menang dalam pengadilan. Terus ada selanjutnya, itu putusan dijalankan bukan karena sukarela. Terus ada putusan dieksekusi dengan bersifat kondemnator, serta eksekusi yang memang diperintah oleh bawah pimpinan ketua pengadilan. Nah, ini maksudnya itu yang memang bersifat paksa sesuai secara hukum. Dulu dalam putusan hukum terjadi jika tidak ada upaya hukum yang dilakukan dalam artian memang telah selesai. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, memang penggugat memang memiliki fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan mematuhi undang-undang, yaitu dia juga membayar perkara, terus hadir dalam persidangan dan lain-lain sebagainya. Dan tergugat memang tidak mengajukan banding, yaitu dengan pasrah memang sudah kalah dan tergugat memang tidak ada bukti satupun. Dan juga ada putusan perdamaian. Nah, putusan perdamaian ini memang kedua pihak memilih berdamai. Misal A dan B bersengketa di dalam suatu masalah, tetapi akhirnya A ini ingin mengikhlaskan dan merelakan, maka tergugat akan selamat dari perkara tersebut. Dan juga walaupun juga ada putusan yang bersifat paksa dan memang itu harus dilakukan. Dan ini sudah diatur dalam undang-undang juga. Tentunya itu eksekusi menjadi pilihan jika pihak yang kalah memang menyerah karena bukti tadi yang sudah saya jelaskan dan tidak mengelak, dan pihak yang menang mengajukan permohonan sebelumnya. Nah, terus dalam prosesnya terdapat permohonan yang akan diajukan terkait apa yang ingin diperkarakan. Selanjutnya ada pemanggilan jika tergugat diperingati dengan alasan tertentu. Ini diperingati mungkin misalnya tidak hadir ataupun melanggaran peraturan-peraturan dalam persidangan dan lain sebagainya. Serta eksekusi yang akan dilakukan jika peringatan tidak dijawab atau tidak direspon tergugat. Ini maksudnya yaitu eksekusi jika memang tergugat telah melanggar dan tidak merespon lagi dalam pengadilan, maka pengadilan tersebut bisa memperkara tergugat tersebut karena tidak hadir ataupun melanggar hal-hal lainnya dalam pengadilan tersebut. Selanjutnya yaitu eksekusi ini dipimpin oleh ketua dengan pembentukan surat. Nah, pembentukan surat ini maksudnya yaitu dengan prosedur-prosedur, yaitu pelaksana akan dibantu oleh sekurang-kurangnya terdapat 2 saksi, itu minimal 2 saksi. Dan panitera sebagai moderator untuk menjelaskan apa putusan-putusan dan perkara-perkara serta undang-undang apa yang berlaku untuk mengadili tergugat ataupun membatalkan surat penggugat. Dan pejabat akan melakukan eksekusi seperti membuat berita acara eksekusi. Nah, jadi berita acara ini maksudnya itu disampaikan bagaimana persidangan dan pengadilan yang dilakukan dari awal pengadilan, dari hari pertama hingga hari terakhir. Itu akan dijelaskan beberapa fakta-faktanya. Ini misalnya jika eksekusi tersebut terdapat akhirnya fakta-fakta yang tidak jelas, terus undang-undangnya masih gamblang, terus bisa jadi undang-undangnya itu tiba-tiba dicek tidak berlaku, maka bisa saja ini
diaju banding oleh tergugat di hari yang akan datang. Tadi sudah dijelaskan yaitu 180 hari. Dan selanjutnya eksekusi terdapat 3 jenis, yaitu eksekusi membayar sejumlah uang yang diatur dalam pasal 195 dan 197, eksekusi dengan perbuatan diatur dalam pasal 225 HIR, serta eksekusi real yang diatur dalam pasal 197. Sekian dari saya, Muhammad Naufal Ahnaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.